cerita seorang nenek. Wah, datang kapal. Kami tidak tahu kapal datang karena kami dalam bilik dalam kamar. Nama saya Bundia, orang panggil Wak Kolak. Karena saya jualan kolak sebelum tsunami sampai selepas tsunami. Jadi hari Minggu jam 8 kurang 15 saya sudah laku kolak 85.000. Ada uang di kantong. Jadi ada anak muda sebaya kamu ada, dibilang sama saya. Dia biasa makan kolak tapi hari itu minta nasi. Wah, saya minta nasi hari ini boleh. Saya taruh nasi biasa aja, tidak ada terpikir bahkan ada gempa nak. Saya taruh nasi, dia makan. Baru 2 sendok dia makan, datanglah gempa nak. Gempanya pertama gini, kayak orang apa, kayak di apa, kayak gini. Ya Allah, apa ini? Dia tuh goyang-goyang terus. Saya bilang, ya Allah, kenapa bisa gempa? Dipanggil saya orang ini, wah, gempa. Saya bilang, ya Allah, gempanya kenapa hari ini kayak gini? Ya Allah, kok tanah bergoyang, nampak tanah bergoyang, kan? Saya waktu itu berdiri, saya pegang anak muda di bahu dia, gini goyang-goyang terus, saya pun duduk dalam keranjang ikan. Karena situ kan mundur-mundur kita, kan itu kan seret-seret, duduk dalam keranjang ikan. Masa saya duduk dalam keranjang ikan itu, situlah saya nangis. Karena gempanya lama tuh nak, sampai 8 menit lama gempa. Gempa itu saya bilang, ya Allah, kenapa bisa gempa begini ini? Kalau pecah tanah, masuklah kami ke dalam tanah semua. Kita tak pikir ayah, nak pikir kalau gempa kan pecah tanah, kan? Itu waktu itu saya bilang, ya Allah, kalau begini gempa terus, apakah ini kiamat? Kan kita pikir kiamat. Jadi orang Aceh kalau gempa semua berzikir, nak. Orang duduk semua. Tempat eskar bawah, tiang listrik patah, orang duduk semua. Saya bilang, ya Allah, kalau begini gempa terus pecah tanah, masuklah saya ke dalam tanah. Terus saya dengarlah ada yang azan. Dalam zikir itu ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situlah saya tanya, ya Allah, ya Tuhanku, saya bilang. Yang azan ada, yang zikir ada. Kenapa gempa tak berhenti-berhenti? Apakah ini kiamat? Sudah berhenti gempa, nak, sepi. Orang pada pulang, ada enggak? Saya pulang. Waktu saya pulang, punya rumah naik kapal ini. Itu kapal belum ada, masih kering kayak gini, nak. Yang punya rumah ini duduk di sini. Yang ini pun duduk di luar. Anak saya pun duduk di luar. Saya pulang. Waktu saya pulang, ditanya sama Abasyah nih yang punya rumah ini. Ini yang punya rumah namanya Abasyah, naik kapal ini. Itu kapal belum ada, masih kering kayak gini. Iya lau bahasa Aceh. Air laut naik, katanya lu. Saya lagi nunduk, saya bangun, saya lihat. Terkejut saya nak, terkejut. Masya Allah, mati saya hari ini. Kenapa? Airnya 2 gelombang besar. Di depan mata begitu besar hari mana pikir hidup lagi, pasti pikir mati. Situlah saya gamang, lihat aja begini. Orang ini panggil saya, Wak Kolak lari, Wak air laut naik lari, Wak. Saya diam saja. Lah mati kecil saya pasti meninggal, untuk apa lari lagi. Situlah saya pasrah nak. Saya masih ingat sekarang, saya minta sama Allah, ya Allah, saya tidak sanggup lagi karena airnya gelombang pertama berjalan antara sungai dan rata. Di belakangnya bergulung begini. Ada tanggul kiri kanan, ada batang cemara yang ditanam sekarang itu, sekarang dah temu lagi. Ujungnya dah nampak lagi. Buah asap hitam, bunyinya kayak pesawat hitam. Di situlah saya kaget sekali. Maka saya bilang, Masya Allah, saya mati hari ini. Saya lihat ayat gini, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dalam jika saya bilang itu ada yang bisik di telinga saya. Kamu yang terus, kamu lari pulang nak ke lantai 2, Ibu Abasyah nih. Padahal di tempat saya jual, di depan saya tu ada toko 4, toko Lencuk Kadi tu. Yang punya krokodil tu Lencuk Kadi namanya. Kenapa Allah tunjukkan ke sini kamu lari pula naik ke lantai 2 Ibu Abasyah, hajak punya rumah, hajak jiran-jiran semua, tetangga semua. Saya tak lari juga nak, berzikir terus, rupanya ditepuk di bahu. Waktu ditepuk kaget, kan terkejut kita lagi tu. Waktu saya balik orang tak lari lagi, dah lari, orang pada lari semua. Setelah saya balik arah lari, saya di depan, air di belakang. Sudah ditabrak-tabrak orang kereta, kan pakai keranjang kiri kanan tu, Honda besar-besar keranjangnya. Yang mobil keluar sekarang ditabrak situ, orang tak ada ambil ke bawah, ambil air terus belakang dikejar. Saya pun lari terus, jatuhlah sulap saya pakai celana kayak ini juga, saya pakai kain sarung, jatuh, saya lepas semua. Saya lari dalam hati kecil saya, ya Allah, sampai kemari bilang ni ke belakang, nanti kamu tak sanggup lari terus. Kayak didorong malaikat saya, lari terus. Cepat ke atas bas, ini sudah naik, cepat ke atas. Naiklah kami sama-sama ke lantai 2, di situ rupanya kami sudah naik, tetangga saya ni yang punya rumah. Sudah ada kami dikumpul 30 orang. Karena saya capek lari kan, saya bersandar begini. La ilaha illallah, saya bilang, wah, masuk air lagi. Airnya kayak ular, gini, sebentar separah leher di atas. Situlah kami sudah pasrah, sudah minta maaf, kami pikir sudah ajal.
Mungkin hari ini jumpa terakhir, kata Abasya, mungkin hari ini kita jumpa terakhir, Wak. Maafkan saya menangis, berpeluk-pelukan. Rupanya, buam, datang kapal. Kami tidak tahu kapal datang karena kami dalam bilik, dalam kamar ini. Rupanya di atas atap lantai 2 ini ada si Jol, istrinya pembantu rumah ini. Waktu gempa, lihat anak ajak ke sini istrinya, dia naik ke atas. Dah buka sen, dia keluar. Dia lihat kapal. Waktu benturannya besar, dipanggil lah kami. Keluar, Wak. Keluar Mahdani. Botnya sudah datang. Dani, naik anak-anak bawa ke atas sini. Dan naiklah kami satu persatu ke atas. Sampai ke atas kapal. Kapalnya goyang-goyang. Jadi lihat, dia yang lihat kapal. Kapalnya katanya di situ lagi naik dok. Belum pernah ke laut. Itu dia katanya ke sana. Dia itu pusing. Di situ ada mata kami besar di kuburan itu. Dilanggar, tertabrak, dia terlepas. Naik baru berlabuh ke sini. Dia kapalnya bukan waktu air surut datang, memang datangnya kuat begitu. Masuklah ke beton rumah dia. Maka rumahnya benturannya besar. Kami situ naiklah ke kapal, di situlah kami duduk. Saya lihatlah dalam di atas kapal itu orang timbul tenggelam di dalam. Tolong saya lihat, ya Allah. Ya Allah, dalam hati saya. Kami nangis terus. Setelah Abes ini bilang sama saya, Wak, jangan nangis lagi, Wak. Anak saya buat dikit-dikit terus, Wak. Saya bilang anak saya sudah hilang karena waktu itu anak saya satu dari ke situ, yang lain dari sini, yang 3, yang menantu dengan anak cucu dari sini. Itu duduklah kami, goyang-goyang, tak ada apa-apa, Wak. Tak ada aman di atas katanya, goyang. Waktu kami sudah di atas itu, rupanya datang gelombang, datang gelombang lagi. Saya panggil Abas, gelombangnya datang lagi. Rupanya Abasnya ini orang alim, dipanggil lah jiran saya. Saya panggil kami sekarang, dia Ustaz Mujib lah yang azan. Waktu dia azan, Allah Akbar, gelombangnya surut, pecah balik ke laut. Masya Allah, tabarakallah, nenek ini selamat dalam ujian yang diberikan sama Allah ya untuk tsunami Aceh. Luar